Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Wa ba'du, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini hari Rabu. Jumat sih. Rabu. Agak ini, Bara belum sarapan kayaknya. Hari ini hari apa? Rabu, tanggal 31 Januari 2024. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Tapi sebelum itu, saya basmalah. Bisa sudah jelaskan dari minggu kemarin mengenai beberapa proyek, mau dari IPAS, BI, dan sekarang kita ketemu lagi PPKN. PKN minggu kemarin kalian sudah bikin namanya Juknis. Apa Juknis? Berjunjuk teknis untuk permainan tradisional. Di mana kita membuat permainan tradisional ini, apa aja permainan tradisional, di dalamnya mengandung unsur-unsur penilaian, apa? Nilai-nilai Pancasila. Ada berapa Pancasila? 5. Nah, jadi setiap unsurnya ini ada 5. Entah itu sila ke-1, 2, 3, 4, atau 5. Biasanya kalau Pancasila kita cuma ada di lingkungan, masyarakat, sekolah, keluarga lagi. Hari ini kita coba sedikit berbeda penerapan nilai-nilai Pancasila dalam permainan tradisional. Why? Kenapa tradisional? Selain itu sudah ada dari dulu. Betul sekali juga. Enggak salah. Ada yang lain? Kenapa? Permainan tradisional itu lebih dikenal. Lebih dikenal? Ya, lebih mengenal permainan tradisional. Ada yang namanya teori tabula rasa. Nah, tahun 2001. Dia bilang, setiap gerak tubuh manusia, terutama anak kecil itu penting. Pentingnya maksudnya digerakin. Nah, sekarang tahun 2024 nih banyaknya gadget. Betul? Maka itu kita coba mengenalkan permainan tradisional kepada kalian. Dan ternyata permainan tradisional tidak hanya main lompat terus apa lari-lari aja, tapi ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, betul? Kemarin sudah buat juknisnya, betul? Nah, sekarang tugas kalian hanya mempresentasikannya ke depan, project yang kalian sudah buat, di depan Miss Wiwi, depan Mister, depan Miss Febri. Silakan kalian presentasikan dengan bahasa kalian sendiri, dengan kemampuan kalian sendiri. Boleh ada medianya, dan praktekkan cara bermainnya. Dan nilai unsur yang paling pentingnya adalah apa nilai Pancasila yang terkandung dalam permainan tersebut. Kalian sudah memilihnya kan? Iya. Nah, bisa nggak akan banyak bicara, kalian yang akan banyak bicara di depan. Oke? Semua udah bagi tugas? Nah, udah tahu bang tugasnya ngapain aja? Bisa nggak akan menyuruh kelompok mana yang akan maju duluan? Bisa tanya kelompok mana yang udah siap duluan? Oh, siap? Siap, insya Mister. Oke, good. Kalau siap, kita tepuk tangan buat kelompok biru. Yuk, tepuk tangan buat kelompok biru. Kursinya silakan, Bara. It's okay, Bara. Mister di sini nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Wiwi, saya Bara, saya Nagita, saya Iwana, saya Zakwan, saya Kalila, saya Nadine. Dari grup biru akan mempresentasikan tentang permainan tradisional yang bernama petak umpet. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul petak umpet. Saya akan menjelaskan permainan tradisional telah kami kenal dari kemarin pada masyarakat Indonesia. Sebagai permainan yang telah dibuat bahkan di luar. Pada abad kedua, ada seorang penulis yang baru menulis tentang permainan yang disebut Aphrodite
Oke, mendengarkan, kalian mendengarkan dan siapkan pertanyaan terbaiknya. Permainan terbuat tidak hanya populer di Indonesia. Mainan ini tetapi juga di berbagai negara. Ini memiliki makna yang berbeda. Oke. Yes, rubrik penilaian di sebelah sini. Korea Selatan dikenal sebagai Suaranya boleh dari kencengin. sumbang dan Inggris melakukan side and hide. Indonesia sendiri permainan terlibat dikenal dengan nama yang berbeda di berbagai wilayah. Daerah Sunda, nama permainan ini dikenal dengan Kucing Sumpat. Jawa dikenal juga atau dan masih banyak banget. Sebelum dimulainya permainan, para pemainnya harus melakukan mobil terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan berada bermain. Setelah pemain yang menjaga si kucing, maka si kucing harus menghadap ke tembok, pohon atau apapun agar dia tidak bisa melihat temannya akan bersembunyi. Sambil menunggu pemain lainnya bersembunyi, si kucing dihabiskan menghitung sampai 10 atau lebih. Ketika si kucing selesai berhitung, para pemain lainnya bersembunyi. Selanjutnya, si kucing akan mulai mencari teman-temannya tersebut. Jika pemain yang berjaga sebagai kucing menemukan temannya, maka ia harus menyebut nama-temannya diikuti dengan kata hijau atau bong atau bong sambil menyentuh tempat penjaganya tadi lubang tembok atau lainnya. Dan saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam permainan terlibat. Satu, mengasah emosi sehingga timbul toleransi dan empati terhadap orang lain. Dua, bersosialisasi. Tiga, bermain petak umpet dapat membantu saling bersosialisasi dan menanam nilai persatuan yang harus sesuai dengan sila ketiga. Kami akan memperlihatkan cara bermain petak umpet. Pinta layum jangkrik. Ayo lagi Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti PS. Gimana? Barat. Nakwan. Nanti Kak. Baik, di sini ada pertanyaan. Kongsi ke ini, Kak. Silakan yang mau bertanya. Kalian boleh bertanya sebisa kalian. Kalau bisa pertanyaan yang tidak bisa dijawab sama teman kalian, bisa kasih poin. Saya pertanyaan sekritis mungkin. Silakan. Alfa, silakan. Mohon maaf Alfa, boleh dikencengin suaranya? Apakah permainan petak umpet ada maksimal pemain? Ya, petak umpet bisa dimainkan 2 atau lebih. Jadi dia tidak ada maksimal pemain. Kalau mau mainnya se-RT juga nggak apa-apa. Nyarinya doang yang capek, betul Abin sekali. Silakan yang lain. Boleh kalian tanya penerapan Pancasilanya kayak gimana? Apakah misalnya kalau pemain yang bersembunyinya itu banyak, apakah bisa ditambahkan untuk
mencarinya. Jadi Arya bertanya, kalau misalkan yang bermainnya banyak, apakah yang mencarinya yang menjadi kucingnya sendiri atau bisa ditambah? Tidak bisa, itu satu orang. Berarti capek Arya ya. Yang banyak-banyak. Oke, ada yang bertanya lagi tentang penerapan Pancasilanya? Kayak gimana? Apakah jika kalau kucing itu menemukan seorang dan orang itu memberitahu temannya bersembunyi di mana, apa yang terjadi? Oke, ya Alvaro bertanya, kalau misalkan yang kucingnya ini udah menemuin satu orang, terus yang satu orang ini yang ditemuin ngasih tahu kepada kucing itu teman-temannya di situ. Nah, itu gimana hukumnya katanya? Curang dan tidak boleh. Penerapan Pancasila keempatnya apa kira-kira? Nih, Juna. Penerapan Pancasila yang keempat apa kira-kira? Dia Juna bertanya, penerapan Pancasila keempat, di petak keempat ada atau enggak dan apa kira-kira? Assalamualaikum. Ntar dulu ya, nunggu Kiona keluar dulu. Oke, bisa ulangi lagi ya. Juna bertanya, tadi kan Jakwan, jelasin lagi tadi, penerapan Pancasilanya apa aja? Satu, merasa emosi sehingga timbul toleransi dan empati Apa? terhadap orang lain. Dua, bersosialisasi. Tiga, pemerintah umat dapat membantu saling bersosialisasi dan menanam nilai kebajikan di manusia yang kasihan. Tiga. Nah, kan sila ketiga, Juno bertanya, kira-kira di petak 4 ada penerapan sila keempat atau tidak? Ayo, apakah pas Humpimpa itu tidak ada sila keempat? Apa? Itu kayak agak atau simpati seperti Nah, diskusi untuk memilih penjaga. Pas Humpimpa itu semua orang diskusi sebetulnya. Ketika udah dipilih penjaganya, semua orang menerima keputusannya. Menerima keputusan hasil musyawarah diskusi bersama merupakan penerapan sila keempat. Sila ke-1 ada enggak? Ada. Apa? Kalau tidak, betul. Mengasah emosi, jadi timbul rasa empati dan toleransi. Merupakan salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila yang ke-1. Oke, skip kita. Lanjut. Boleh ditutup, udah cukup 5 orang aja. Salam. Waalaikumsalam. Bisa. Wahi wabarakatuh. Duduk yang benar. Oke, tepuk tangan buat coklat. Good job coklat. Cok. Biru. Iya, sorry. Silakan duduk. Ya, next. Boleh Benteng, silakan. Ini kurang 1 Kiona kemarin. Dia dapat 3 aja. Apa? Apanya? It's okay, coba aja sama kamu. Oke, kita dengerin kelompok putih. Majuan dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya, jawab. Akan mempresentasikan permainan tradisional dari khas Betawi yang bernama bentengan. Kelompok putih yang terdiri dari Ralin, Ija, Baptis, Alvaro, Mati, Ralin, dan Papa. Dengerin putih. Penjelasannya, penjelasannya adalah
Permainan ini saya mengangkat dan merasakan disebutkan di langit dan sekali yang ada. Dibutuhkan beberapa melawan dengan masing-masing kelompok itu 4 orang. Saat permainan dimulai, satu cara bermain bentengan. 1. Minimal 2 orang. 2. Wajib dilakukan di tempat terbuka. 3. Menggunakan surat yang berjarak 10. 4. Jika kita tersentuh lawan, kita akan seperti dikejar umat. Kemudian kita bisa keluar, kita harus dikenai oleh tim kita dulu. Nilai-nilai Pancasila. 1. Kita bisa saling membantu. 2. Saling menghargai satu sama lain. 3. Berani bertanggung jawab sesuai dengan nilai Pancasila pada sila ketiga dan 5. Yes. Saya bikin penilaian kayak gini, boleh kan nggak apa-apa? Silakan praktekkan cara main bentengannya gimana? Bukannya benteng ya ngomongnya? Benteng, bukan kena. Ya. Ulangin kali ya. Bukannya benteng ya, kok kena sih? Jika benteng lawan sudah tersentuh oleh tim kita, maka lawan kita akan kalah dan kita berperan memberikan konsekuensi ke lawan kita. Oke. Silakan, ada yang tanyain? Any question? Silakan. Aku. Dia sudah pilih atau kita pilih? Kalian yang pilih lah. Ya Juno, udah yang belum dulu coba nih. Nih. Aduh. Nadine boleh suaranya kencengin? Alvaro di sana aja. Alvaro. Maksimal, tidak ada maksimal dalam permainan bentengan. Bisa muat lapangan tersebut. 13 orang. Semua lapangan yang kita pilih. Penerapan Pancasila. Maksud Abin penerapan Pancasila kedua nih di bentengan apa? Tadi coba penerapan Pancasila dibacain lagi coba. Saling bekerja sama satu sama lain. Emang bunyi sila kedua apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, persatuan. Abin bertanya,
penerapan Pancasila kedua di permainan bentengan ini apa? Nah, itu pertanyaan Abin. Nah, sedangkan kelompok Alvaro tadi ngejelasinnya penerapan Pancasilanya apa di situ. Oh, mereka cuma menjelaskan sila ketiga dan 5, ya kan? Nah, Abin tuh bertanya, sila kedua kira-kira ada nggak di bentengan kedua? Di bentengan kalian nih, permainan bentengan. Kalau misalkan ada, dijelaskan ke Abin. Kalau misalkan tidak ada, bilang aja, tidak tahu atau tidak ada. Kalau tidak tahu, Abin dapat poin kelompoknya. Kita selalu harus adil memilih tim agar tidak ada yang protes. Memilih tim harus adil. Tim itu kan dibuat untuk saling menyerang, melawan. Yang adilnya dari mana? Maksudnya jumlah pemain atau kemampuan dari sebuah pemain itu. Jumlah pemain memang harus sama, betul? Iya. Tapi tadi aku nanya kalau berapa maksimal bilang sebelum lapangan yang kalau misalnya mau ada 13 orang. Nah, Ya cuma lapangan itu kalau kita ada dua. enggak. Kalau misalkan betul kata Pak tadi harus adil, betul kan? Nah, Jakwan bertanya, kalau lapangannya muat 13 orang, kalau dibagi 2, masa orang satunya dibelah 2? Nggak mungkin dong. Adilnya di mana gitu. Kira-kira jelasin konteks adil menurut kelompok Alvaro kayak gimana? Satunya antara dia dijadikan cadangan atau dia dijadikan pengadil. Pengadil? Wasit. Kalian paham maksudnya? Makanya sering baca kalau di sini Nah. dia cadangan, jadikan cadangan atau jadi sebuah wasit yang yang melakukan atau menjadi. Oke, Mister coba bantu jelasin ya. Konteks adil itu tidak harus sama rata. Oke, adil itu tidak harus sama rata. Kalau misalkan si kelompok A itu ada 13 dan sekelompok B ada 10 orang, adil tidak? Tidak. Tapi apakah sekelompok A ternyata orangnya strong, kuat-kuat semua, sedangkan sekelompok B yang 13 orang itu ternyata ada anak-anak kecil yang lebih kecil yang tidak bisa lari. Adil tidak? Adil. Kalau konteksnya adil tidak harus sama rata. Mungkin maksud kelompok Alvaro seperti itu. Itu kalau misalnya konteks adilnya seperti itu bisa masuk ke penerapan sila kedua. Ada yang bertanya lagi? Ya, ayo, Aira. Tadi di sinopsis penjelasannya dijelasin. Nah, kayak bertanya lagi, yang pertama kali itu di mana dan siapa mainnya itu? Yang orang yang pertama kali kemarin itu berasal dari Jawa Tengah. Tapi nggak tahu nama orangnya. Tahu dari daerah mana? Mungkin maksud kaya itu bukan orangnya tapi asal daerahnya. Kalau orangnya kita nggak tahu juga. Orangnya siapa? Udah lama. Iya. Oke, satu orang lagi siapa? Dasan. Kapan benteng dibuat? Kapan permainan bentengan ini ada? Dibuatnya kapan kira-kira? Ya. Sekitar Jangan sekitar. Next, ganti jangan apa aja. Apa itu suruh jawab jangan apa-apa tuh. Sekali Pak, bengong mulu sih, malah belakang. Orang lagi jelasin dia bengong sendirian. Ayo. Tapi nggak tahu maksudnya ini. Hah?
Kalian jangan Dengerin. jangan diskusi di depan. Ini ada yang bertanya di sini. Pada sekitar tahun Jangan sekitar. pada tahun 1000 Kita menerima pertanyaan jawaban yang pasti, betul nggak? Skip berarti. 1900 Iya, kayak ini. Sama poin terus ini. 1900 antara 80 tapi sekarang itu udah pernah main masih kecil. Sebelum kamu lahir juga, benteng udah ada. Tapi itu tradisional. Dari 1980-an. Oke, ya udah. Tepuk tangan buat kelompok putih. Lumayan. Hei, enggak tutup dulu, closing, parah. Enggak apa-apa. Dapat, nggak kejawab itu. Silakan kelompoknya. Apa tuh? Coklat ya? Hah? Kuning, kuning, kuning. Enggak. Enggak. Oke, duduk semuanya. Kelompok kuning cuman 3 orang. Sudah, kelompok Dastan stop dulu. Silakan Arya, majuan depan dikit. Nih. Wassalam sih, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matullahi wabarakatuh. Hai teman dan siswi, kita dari grup kuning akan menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila pada permainan tradisional kuda bisik. Kuda bisik. Perkenalkan, ini adalah anggota dari grup kuning. Saya Aya. Permainan kuda bisik adalah permainan tradisional khas Betawi. Jumlah pemain kuda bisik paling sedikit adalah 7 orang dan harus berbiasa karena 1 orang menjadi wasit dan sisanya membagi 2 kelompok atau wasit akan diri bertugas menjadi bisikan dari kedua kelompok atau lebih. Mister, aku masih sekarang saya akan menjelaskan cara bermain kuda bisik. Pertama, terdapat 2 tim yang berbaris secara berhadapan. 2, dapat juga seorang wasit yang sedang duduk atau berdiri di antara kedua tim tersebut. 3, kedua tim itu akan sulit untuk menentukan siapa yang menang. 4, tim yang menang akan menuliskan anggotanya sebelum menghadiri juri. Kemudian Enggak. akan menyebutkan nama salah satu anggota tim lawan. Lalu salah satu Lihatin ke depan, biasa. juga akan melakukan hal yang sama. 5, bila Perhatiin, ternyata perhatiin, anggota perhatiin. lawannya Perhatiin. adalah anggota yang disebutkan namanya oleh sebelumnya, maka dia akan mendapat hukuman karena tim sebelumnya dapat menebak siapa yang maju dari tim lawan. Ini adalah zona untuk bermain kuda bisik. Tapi kalian juga bisa bermain kuda bisik di sekolah, di depan rumah, dan lain-lain. Sekarang saya akan
Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kuda bisik. 1. Kejujuran, terutama untuk wasit. 2. Ingatan, wasit harus ingat nama pemain yang dibisikkan. 3. Kerjasama, urutan pemain yang diutus bersama tim harus bermusyawarah terlebih dahulu. 4. Luhur, adil kerjasama, membantu, menghargai pendapat orang lain dan bermusyawarah. Dan sekarang kita akan mempraktekkan permainan kuda bisik. Kan nggak mau diem sekali. Diem kali. Betul, kerja bagus teman-teman. Itulah adalah contoh cara permainan kuda bisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang itu dulu deh. Coba kalian lebih fokus bertanyanya tentang penerapan silanya kepada permainan tradisional tersebut. Ditemukan. Ditemukan pada tahun 1992. Coba yang belum Arya, cari. Yas, Nadine, silakan. Kamu bertanya, penerapan sila kelimanya apa ya kira-kira gitu. Dia mau bertanya dia. Duduk. Boleh dikencengin suaranya? Melatih ketelitian orang. Kuda bisik kan bermainnya bisik-bisikan, betul? Ya harus teliti emang, harus ngedengerin. Kalau macam Kalib dan lain bermain misalkan nggak mau diem, udah bisik, nggak akan teliti, susah. Silakan 4 orang. Nih, itu main nih. Ya Allah. Nih Arsap aja nih yang belum nih. Nah, Asap dulu tuh. Sudah kelima. Tadi kan kelompoknya Arya udah ngejelasin tuh. Coba silanya apa aja? Coba bunyi sila kelima apa dah? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, coba bacain yang Nasya tulis di situ apa? Dengerin. Dari pertama coba. Pertama untuk wasit. 2. Ingatan. Wasit harus ingat nama pemain yang dibisikkan. 3. Kerjasama. Urutan pemain yang diutus sesama tim harus bermusyawarah terlebih dahulu. 4. Syukur. Adil kerjasama, membantu, menghargai pendapat orang lain dan bermusyawarah. Oke, 1, 2, 3, 4 komplit. Nah, dia bertanya kelima. Coba sekali lagi, bunyi sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira keadilan sosial seperti apa nih di kuda bisik? Adakah atau tidak? Kalau tidak ada, oke, nggak apa-apa.
Nah, kalau marah, Tidak ada. Jadi sampai sila keempat aja. Oke, nggak apa-apa. Nih terakhir Fatih tuh. siapa yang pertama kali memainkan? Astagfirullahaladzim. Jangan bertanya itu, bener silaknya aja yang bertanya. Itu tadi udah jelasin itunya. Bah? Pertama kali kuda bisik dimainkan, ada berapa orang yang memainkan? Saat pertama kali kuda bisik dimainkan, ada berapa orang yang dimainkannya itu? Adakah batasan orang untuk bermainkan kuda bisik atau tidak? Maksudnya Nadine gitu. Kalau bermain kuda bisik itu harus ganjil, jadi minimal itu 7 orang karena satu orang akan terjadi wasit. Ini kan contoh, mereka cuma ada tiga orang, yang lainnya nggak ada. Iya, ini dijelasin sama Arya. Minimal 7 orang. Kuda bisik tuh harus ganjil. Harus ganjil. Nggak bisa genap. Kenapa Arya cuma 3 orang ganjilnya? Kayak emang nggak ada lagi orangnya tuh. Satunya itu jadi wasit. Oh, jadi wasit. Berarti 5 orang bisa dong main kuda bisik. Tadi katanya minimal 7 orang. Oke, ada yang mau lagi? Terakhir. Tidak ada? Peti itu mesti Tidak. dari tadi udah Apa? tadi makanya tadi udah dikasih tahu deh. Ya udah mah. Ate, apa Ate? Nih, terakhir. Tuh, sana tuh nanya itu. Tadi kan ya. Tadi skip kan sama dia. Nih, apa nih? 3 orang. Tadi kan sebutin minimal 7 orang. Ngeri nih, Fatih. Mana nih? Apa Iwana boleh kencengin suaranya? Ya, kenapa nama permainannya itu bisa kuda bisik, filosofinya apa? Bisik itu artinya apa? Bisikan kan? Nah, kenapa kuda? Karena bermainnya emang panjang seperti kuda, yang kepalanya yang di atas dan yang depan. Karena orang yang berbisik kayak gini kan? Nah, paham nggak? Coba praktekin. Enggak, Arya depan nih. Arya depan. Nah. Nih. Arya depan. Gini maksudnya. Nah, ini agak menunduk kan di sini. Nah, ini kayak kuda. Kuda yang berbisik, makanya namanya kuda bisik. Itu maksudnya. Silakan tutup Arya. Tutup Arya. Belum. Ulangin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kuning lumayan. Kuning itu. Silakan coklat maju kelompok terakhir. Kelompok terakhir nih harus lebih bagus. Soalnya paling rame nih, komplit kelompoknya. Enggak. Parang izin. Kurangin kelompoknya. Ngertiin. Majuan dikit. Sip. Paling banyak kelompoknya nih. Komplit. Silakan. Dengerin kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan hari raya Pancasila pada permainan tradisional yaitu lompat tali. Hidup kita ada Agin, Dasan, Juno, Ainun, Soya, Ashraf, dan Alfa.
Ainun suaranya. Fafa. Oleh sekelompok anak. Jumlah antara 3 sampai 10 anak selain berkelompok permainan lompat tali juga dapat dimainkan sendirian. Pada permainan kelompok, pemain lompat tali dibagi menjadi 2 peran. Peran pertama sebagai pemegang tali, sedangkan peran kedua sebagai pelompat tali. Alat yang digunakan dalam permainan lompat tali adalah tali yang dibuat dari bahan karet. Permainan lompat tali biasanya dilakukan di sekolah atau di rumah. Lompat tali berasal dari kata Hati. Boleh ditukar aja Ainun batok kasih ke Abin tuh. Motorik yang sifatnya masih kasar akan memiliki otot-otot yang padat dan kuat. Kemahiran yang diperoleh dari lompat adalah kemahiran melompat tali termasuk kemahiran melompat. Lompat tali termasuk jenis olahraga dengan baik anak-anak Baik. Anak-anak lompat tali dapat melatih dengan tata cara bermain minimal 1 sampai 3 orang anak. 2 orang dari 3 orang harus memegang tali dan membebas-bebaskan talinya, lalu orang terjatuh harus melompat tali yang dibebas-bebaskan oleh 2 orang, maksimum 10 orang anak. Nilai Pancasila yang terkandung dalam permainan tradisional tadi. 1. Nilai kerjasama menambahkan nilai kerjasama yang sama dari di dalam diri kita agar bisa lompat hasil. Aufa, kencengin suaranya, ngantuk banget dengarnya. Nilai kebersamaan menambahkan rasa kebersamaan lewat kecocokan dan juga sifat kerjasama. Selain itu, permainan ini juga akan membuat hubungan pertemanan akan tambah. Oh, bawa lompat talinya. Oh, bawa. Ya, gitulah ada medianya. So, munduran tuh. Bawahan dikit. Oh, kurang bawah itu talinya. Nah, 1, 2, 3. Ayo, kalah leher. Lagi. 1, ya. Nah, lagi. Oh, leher. Ganti ya perempuan yang sering main. Oh, ganti orang. Juno tuh yang suka aktif orangnya. Nah. Berin sap. Oke. Sip, bagus. Silakan. Fatih nih. Apa penerapan Pancasila 4?
Maksud kamu gimana? Kayak apa penerapannya? Oh, coba sebutin dulu penerapan silanya apa di itu tuh. Enggak, yang tadi kalian jelasin, coba sebutin dulu. Nilai kerjasama menambahkan nilai kerjasama yang tambah dari di dalam diri kita agar bisa kompak satu sama lain dan pada akhirnya memenangkan permainan. Nilai kebersamaan menambahkan kebersamaan lewat kekompakan dan juga sikap kerjasama. Selain itu, permainan ini juga akan membuat hubungan nilai solidaritas Nah, sekarang dia bertanya, sila keempat, apa bunyi sila keempat semuanya? Kelihatan. Sekali lagi coba, sila keempat apa bunyinya? Nah, Fatih bertanya, di dalam permainan lompat tali, adakah penerapan sila keempat atau tidak? Ada tidak? Kalau ada, apa? Oh, berdiskusi siapa yang megang tali dan siapa yang mau lompat. Apakah berdiskusi masuk ke sila keempat? Ya, ada Fatih. Good, thank you Juno. Ada lain? Nice. Oh, mungkin 10 orang yang lompat tali maksud kamu gitu. Atau gimana? Abin mah kebanyakan main gadget sih, nggak tahu main lompat tali. Nggak usah dibuka juga aibnya kamu. Gimana jawabannya? Abin, jawab. Bengong aja Abin. Dua orang megang. Iya, emang 2 orang yang megang. 10 orang loncat. Wah, matematika si Awin baru pertanyakan nih. Oke, next lagi. Sanum belum, Sanum ya, Sanum. Ayo, Sanumnya tuh. Oh, inspirasi atau ya inspirasi lompat tali, mungkin lebih kepada sinopsisnya atau enggak filosofinya. Iya. Ya, kenapa lompat itu ada kira-kira? Apa karena kucing sering melompat gitu kan? Atau gimana? Coba lihat di sinopsis kamu, ada nggak penjelasannya? Enggak. Ada manfaat motorik yang sifatnya masih Lebih kepada manfaatnya, San. Jadi manfaatnya tadi apa? Ya, lumayan. Ada yang lain?
Ya, bicara. Siapa? Oh, Ralin, yuk. Nah, sila kelima yang tanya sama dia. Pak, kira-kira ada nggak lompat tali sila kelima kajian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Aufa, ngapain ngadep ke sana kamu? Oh, mikir ya ke sini lah ngadepnya, ngapain ke sana? Apa sila kelima bunyinya? Nah, apa keterhubungannya dengan lompat tali kira-kira? Ada nggak harapannya? Ayo, ada nggak? Coba contoh penerapan sila kelima nih kayak gimana coba? Ya, dapat poin. Belum tentu. Belum tentu. Makanya jawab kamu, tentu. Apa? Oh, Arsyad mau jawab katanya tuh, diam-diam senyum-senyum aja dia. Jawab aja, nggak apa-apa. Saya hitung sampai 3 nih. 3. Oh, Arsap, silakan. Kenceng suara kamu. Kamu ngapain juga situ? Apa, Sap? Kalau orangnya kelebihan ganti-gantian, biar apa? Biar adil. Biar adil. Adilnya kayak gimana? Coba adil menurut kalian kayak gimana? Arsa bilang kalau misalkan di sila kelima itu lompat tali bisa orangnya ganti-gantian biar adil. Oke, adilnya kayak gimana? Oh, semua orang bisa mencoba bermain tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Sip. Oke. Tepuk tangan buat kelompok coklat. Silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup. Sudah. Oke. Udah paham dikit-dikit? Kita kasih ini buat anak-anakan besok. Enggak dong. Oke, perhatikan semuanya ke depan. Ini misal udah ambil nilainya sesuai rubrik yang misal buat. Nanti di sini yang paling sempurna itu ada kelompok coklat. Yang paling sempurna presentasinya ya. Mulai ada medianya, praktekinya dan sebagainya. So, oke, good. Tepuk tangan kelompok coklat. Setiap orang yang bertanya bisa kasih reward juga. 10 poin buat yang bertanya. Ya, ini kelompok biru ada Aufa. Pas kelompok biru presentasi ada Aufa, Arya, Alvaro, Juno yang bertanya. Pas kelompok putih yang presentasi ada Nadine KS, Abin, Kaila, dan Dastan, dan Kalila. Kuning, pas kelompok kuning ada Khalif, Nadine KA, Asyaf, Fatih, dan Nadine. Dan terakhir kelompok coklat ada Fatih, Nadine KS, Sanun, dan lain. Nanti tinggal dijumlahkan aja berapa. Oke. Ya. Dan kelompok yang terbaik dari presentasi adalah coklat. Bisa simpulkan lagi ya, ternyata penerapan nilai Pancasila tidak hanya kita belajar di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, tapi aktivitas sehari-hari kita, bahkan saat bermain itu mengaplikasikan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, itu saya dari Mas Abri. Terima kasih banyak untuk semuanya.
Kita tutup dengan baca hamdalah. Sesuai. Silakan kalau mau coklat dulu ya, minum.